Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Safa. Saya dari program studi Hukum Keluarga Islam kelas 3B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Tafsir Hukum Peradilan. Dalam video ini saya akan menerangkan atau menjelaskan sedikit paparan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap larangan membela yang salah menurut kajian tafsir Ibnu Katsir. Kasus yang sempat viral di media sosial yang menjerat Bribda Rendy tentang kasus pemaksaan aborsi terhadap pacarnya Novia Widyasari. Bribda Rendy dipecat dengan secara tidak hormat lalu dikenai hukuman dengan pasal 348 KUHP junto pasal 55 KUHP tentang menggugurkan kandungan atau mematikan janin dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Itu membuktikan bahwa meskipun Bribda Rendy mempunyai pangkat maupun jabatan, jika dia melakukan kesalahan harus diberi hukuman dan juga larangan kepada orang lain atau orang sekitar untuk membela hal yang salah, karena semua perbuatan itu ada konsekuensi tersendiri. Larangan membela orang yang salah, yakni seperti kita tidak berkhianat kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 105 sampai ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurru 'alaiha wa hum 'alaiha mu'ridun. Wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Afa aminu an ta'tiyahum wasyatun min adabillahi aw ta'tiyahum as-sa'atu baghtatan wa hum yash'urun. Al-ayat sadaqallahul adzim. Berikut tadi merupakan ayat yang menjelaskan tentang ketidakbolehan kita untuk berkhianat kepada orang lain. Pada Quran surah An-Nisa ayat 105 sampai ayat 107 mempunyai asbabun nuzul, yakni pada zaman Rasulullah SAW ada seseorang yang bernama Tu'mah. Dia mencuri lalu meletakkan barang curian tersebut di rumah seseorang Yahudi. Lalu Tu'mah tidak mengakui bahwa dia telah mencuri. Lalu kerabatnya meminta Rasulullah untuk membela Tu'mah dan juga menyuruh untuk menghukum Yahudi tersebut, yang padahal kerabat tersebut sudah tahu bahwa Tu'mah yang mencuri. Lalu Rasulullah SAW hampir mempercayai tuduhan tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang berisi larangan untuk membenarkan orang yang salah. Pada Quran surah An-Nisa ayat 105 sampai 107 mempunyai munasabah ayat, yakni ayat-ayat tersebut mempunyai keterkaitan antara ayat sebelumnya maupun ayat sesudahnya, yakni tentang larangan untuk berkhianat. Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan bagi orang-orang yang mau bertaubat bagi orang yang berkhianat. Ayat ini dijadikan dalil oleh kalangan ulama usul yang berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW boleh memutuskan peradilan dengan cara ijtihad, dan berdasarkan makna ayat ini dan juga berdasarkan apa yang telah disebut di dalam beberapa kitab bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mendengar suara gaduh persengketaan di depan pintu rumahnya, maka beliau keluar dengan menemuinya dan berkata bahwa sebenarnya aku atau Nabi Muhammad sendiri merupakan seorang manusia dan aku hanya memutuskan peradilan sesuai dengan apa yang aku dengar, dan barangkali seseorang dari kalian adalah orang yang lebih lihai dalam beralasan daripada sebagian yang lain, lalu aku memutuskan peradilan untuk kemenangannya. Maka barang siapa yang aku telah putuskan peradilan untuknya terhadap hak seorang muslim, sesungguhnya hal itu hanyalah sepotong api neraka. Karena itu hendaklah ia membawa atau membiarkannya. Begitulah sedikit dari tafsir Ibnu Katsir yang saya persingkat. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari Quran surah An-Nisa ayat 105 sampai 107 mengenai makna ayat tersebut maupun tafsir dari beberapa mufasir, lalu dapat disimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah dan juga larangan untuk tidak membela orang yang salah. Perintah tersebut adalah hendaknya kita menegakkan keadilan dan juga kebenaran agar menciptakan
masyarakat yang harmonis dan juga mengedepankan kerukunan. Lalu larangan Allah yang perlu digarisbawahi adalah untuk tidak membela siapapun atau tidak membela orang yang salah. Jika melakukan larangan Allah tersebut disengaja maupun tidak, hendaknya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beristighfar sebanyak-banyaknya. Karena Allah Subhanahu wa taala merupakan Maha Pengampun. Kasus yang terdapat pada zaman Nabi yang mencuri baju perang, yakni Tu'mah, yang juga menjadi peristiwa penyebab turunnya ayat ini, dan juga contoh kasus yang terjadi pada zaman sekarang, peristiwa bunuh diri Novia yang disebabkan oleh Bribda Randy. Kita dapat belajar dari peristiwa tersebut agar tidak membela orang yang salah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.